Selepas subuh hari, kami berkesempatan untuk melihat langsung aktivitas sehari-hari petugas persampahan di Kabupaten Mimika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk membersihkan sampah masyarakat yang tiap harinya tak pernah habis. Sebanyak 179 petugas persampahan sebelum berangkat kerja tiap pagi berkumpul di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika untuk mendapatkan pengarahan dari pengawas persampahan tentang tugas mereka yang dilanjutkan dengan berdoa bersama seluruh petugas sebelum memulai seluruh aktivitas persampahan. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami keluarga besar Lingkungan Hidup bidang kebersihan, kami pagi hari ini kami datang berkumpul di tempat ini. Kami mau melaksanakan aktivitas kami di pagi hari ini. Kami mau membersihkan kota Timika, Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu menyertai kami. Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya, maut, kecelakaan apapun yang dapat mengancam nyawa kami, Tuhan. Mari berikan kami kekuatan, kemampuan, sukacita, dan damai sejahtera, Tuhan. Taruh roh takut akan Tuhan pada kami, Tuhan, sehingga kami mampu untuk melakukan pekerjaan kami di pagi hari ini. Aktivitas rutin yang setiap hari dilakukan para petugas persampahan pun mulai dijalankan dengan menyisir setiap sudut tempat pembuangan sampah sementara untuk mengangkut sampah yang telah menumpuk sejak malam hari. Dalam upayanya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika pun telah mengeluarkan aturan pembuangan sampah yang dimulai sejak pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi yang harus dibuang langsung pada tempat pembuangan sampah sementara yang telah ditentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika. Dan saya sangat antusias sekali, saya bersyukur punya tenaga kerja seperti mereka. Mereka sangat rajin, mau hujan atau cuacanya bagus, mereka tetap semangat. 4:30 mereka sudah ada, kami melakukan briefing, ada beberapa pengarahan dari saya menyangkut safety dan kegiatan kerja mereka di lapangan. Intinya saya selalu mengingatkan mereka, hasil di lapangan harus tuntas. Intinya utamakan keselamatan kerja sama tim, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Sehingga mereka tetap semangat, ditunjang dari dinas juga sangat luar biasa kerjasamanya. Mereka selalu memperhatikan kesehatan maupun gaji mereka tetap jalan dengan baik, sehingga kami selalu saling berkoordinasi antara kami di lapangan dan pihak kantor, sehingga selama ini sudah jalan dengan baik. Dan kami juga berharap kepada masyarakat Kota Timika, mari kita sadar, kita cintai kota kita pastikan kota kita bersih, aman, indah, sehat. Kalau bisa untuk seterusnya, Kota Timika tetap bersih, indah, dan sehat. Mari kita kerjasama yang baik. Terima kasih. Lepas melakukan pemungutan sampah, truk sampah yang telah memuat penuh sampah di tiap lokasi lantas kembali ke kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk melapor serta memasang terpal pengaman di tiap truk sampah agar tidak berserakan di jalan saat menuju tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir sampah di Mimika terletak di Iwaka SP5 Distrik Iwaka dengan luas 11,34 hektar yang letaknya sangat jauh dari daerah perkotaan Timika. Dalam sehari volume sampah di Mimika
sekitar 218 ton yang tidak seimbang dengan daya angkutan persampahan yang hanya mampu mengangkut 94 ton saja. Dengan armada tersedia, pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir menggunakan sistem pengolahan open dumping atau penimbunan secara terbuka dengan luas lahan yang telah terpakai hingga kini mencapai 7,45 hektar. Hingga kini peraturan daerah tentang persampahan telah dikeluarkan dan telah disosialisasikan, yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang pengolahan sampah serta Instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang kebersihan lingkungan. Dalam upayanya, Dinas Lingkungan Hidup dalam tahun 2021 sedang membangun rumah kompos yang berlokasi di TPA Iwaka yang akan difungsikan untuk pengolahan sampah organik. Kami berada di lokasi tempat pembuangan akhir TPA. Luas lahan dari TPA ini yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mimika itu seluas 10 hektar lebih. Dan menurut data yang terakhir bahwa lahan yang sudah terpakai untuk sejak disediakan oleh pemerintah sampai hari ini itu sudah sekitar 7 hektar lebih yang sudah terpakai untuk pembuangan sampah. Sisa 3 hektar lebih yang masih kosong, yang diantisipasi kalau lahan ini terus kita gunakan dengan sistem yang sekarang ini, yaitu sistem open dumping yang trek masuk dan buang, setelah itu diratakan oleh alat berat, maka lahan ini akan terpakai habis. Jadi untuk mengantisipasi supaya lahan ini tidak bisa dimaksimalkan untuk tidak habis, perlu ada program-program inovasi lain untuk pengurangan sampah, sehingga diwajibkan sekitar 30% saja yang bisa dibuang ke sini dengan sistem pengurangan di pusat pengambilan. Inovasi, kreativitas yang dibuat oleh dinas melalui kepala dinas sudah banyak dibuat melalui program-program. Namun sampai hari ini perjuangan dari kepala dinas sudah sampai ke kementerian, dan kepada tahun ini kita mendapat bantuan pembuatan rumah kompos yang ada di depan, lagi dibangun untuk tahun ini. Itu salah satu cara yang kita dari dinas programkan untuk pengurangan sampah. Ada juga program yang direncanakan oleh kepala dinas, yaitu dengan membuat sistem pengolahan di TPA dari sistem open dumping, yaitu dari trek yang buang lalu ditatakan oleh alat berat menjadi sistem sanitary landfill. Tetapi program ini harus yang menangani secara fisik itu adalah Dinas PUPR. Dan program ini kami sudah usulkan dari tahun 2019, 2020 ke Kementerian PUPR di Jakarta. Jadi yang bisa kita antisipasi sekarang dari kementerian yang diperjuangkan oleh Pak Kepala Dinas, yaitu rumah kompos. Inilah satu cara untuk pengurangan supaya lahan kita tidak terpakai habis. Setelah masuk ke Dinas Lingkungan Hidup, Pak Kepala Dinas melalui Kepala Dinas kita mengusahakan untuk setiap bulan mereka menerima gaji, dan Bupati sudah memberikan bantuan untuk peningkatan gaji mereka untuk kesejahteraan mereka. Juga di samping itu, selama ini mereka tidak mendapatkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Dari Dinas Lingkungan Hidup sudah berusaha, sudah memaksimalkan, dan mereka sudah memperoleh dari tahun lalu. Dan setiap tahun juga kami berusaha untuk mereka punya kesejahteraan dengan mendapatkan THR pada hari-hari raya. Harapan kami agar supaya kegiatan persampahan ini bisa berjalan dengan baik adalah tanggung jawab bukan Dinas Lingkungan Hidup saja, tapi seluruh warga masyarakat Mimika, terutama sesuai dengan kewenangan yaitu pada Perda Nomor 11 tentang pengolahan sampah. Itu kewenangan akan diberikan kepada distrik dan kelurahan. Tim Liputan Papua MCTV.